waktu di dunia. Sekarang kita ke Wahyu. Oke. Wahyu berapa mau dibuka? Wahyu 1 dulu dari awal. Ya. Iwan Share Bila, screen ya. Nih. saya sedang ada di FIC, sedang menyamar. Maka mari kita sama-sama lihat bagaimana siapa bercakar-cakar riaknya sama mereka ya. Saya insya Allah bersama sahabat saya sedang mengadakan investigasi. Apakah Yesus bisa mengkaruniakan wahyu kepada Bapak? Semoga saudara saya ini tidak marah ya kalau dia saya menemani dia dalam dia hologos loh, bukan hanya logos. Dalam persembunyian di dalam terangnya. Itu silakan kita simak sama-sama ya bagaimana sama mereka saling cakar menyakar. Terima kasih. Di situ Selamat teks menikmati. aslinya apa sih? Wahyu di situ apa sih? Apakah firman? Yesus kan dia hologos itu kan? Iya. Hologos itu bukan logos, bro. Iya, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Di sini wahyu di sini apa sih? Kau tanya wahyu untuk apa? Tanya wahyu lagi. Nah, aduh, kacau diskusi begini. Bukan, ini ditanya supaya kita jelas semuanya gitu. Kita kan biar paham, bro. Sekarang wahyu apa? Wahyu itu kan bentuk firman juga bisa. Wahyu apokalipsin, ya terus. Iya lanjut, kamu jelasin bro, biar kita ngerti. Iya. Bukan untuk mengcounter. Kita kan buktikan siapa lebih besar. Nah, kalau kalian menganggap tadi Yesus bukan sang sumber, berarti gagal teorimu menyetarakan Yesus dengan Allah. Ya berarti tadi surat kitab Yohanes dirobek aja juga, di delete. Yang mana? Yang tadi Yohanes 10 ayat 30. Nah, sekarang kembali lagi aku tanya. Yang nulis kitab Yohanes itu siapa? Yang nulis kitab Wahyu itu siapa? Yohanes. Nah, ya udah berarti Wahyu juga dicoret juga. Selesai. Kok dicoret? Ya kan kamu tadi tidak menerima Yohanes 10 ayat 30. Udah aku jelaskan. Yohanes 10 ayat 30. Bahkan Yesus. Kita bahas lagi kembali. Satu apa dulu? Bahkan Yesus, tadi ngerti nggak? Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Tapi satunya di situ, satu netral. Satu netral, bukan satu tergantung. Saat orang Yahudi melempari batu, makanya Yesus bilang bukan karena pekerjaan yang kamu itu sudah aku jelaskan. Aku tanya, itu kan saat Bapak adalah aku dan Bapak adalah satu. Satunya apa dulu? Sekarang kamu menganggap setara, bukan pekerjaan seperti itu. Kalau setara, aku tanya sama kamu, apakah Yesus juga sebagai sang sumber? Firman itu, sekarang aku tanya, apakah Yesus itu adalah sebagai sang sumber juga? Makanya aku bilang tadi Pak Penisa dan bentar aku jawab kok kamu. Makanya tadi aku bilang Yesus itu hikmat dan firman Allah. Pertanyaannya bisa nggak? Dipisahkan. Kamu mutilasi Allah bisa? Kamu kan bukan oneness. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Jangan kamu potong lagi. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Itu loh bro. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Itu tadi aku pakai aja. Aku dan Bapak adalah satu. Dia nggak ngomong aku dan Bapak adalah sama. Dia ngomong itu. Tidak, bukan harus seperti itu. Oh, kok begitu? Aku bilang bisa dibedakan, tapi apa? Tidak bisa dipisahkan. Ayatnya mana sesuatu yang letrak itu? Makanya tadi aku cuma pakai satu ayat itu aja. Yohanes 10 ayat 30. Satunya apa dulu? Itu makanya dia bilang, kok kamu jadi yang menafsirkan pemikiranku? Iya, satunya apa dulu? Beginilah saudara-saudaraku, itu udah jelas loh, ayat mereka dikupas oleh mereka, oleh otak-otak mereka. Ya begini hasilnya. Apa namanya? Nah, coba kamu sebentar. Yohanes 5 ayat 26 itu kan Bapa memiliki hidup dalam dirinya, Anak juga memiliki hidup dalam dirinya. Nah, itu sejak kekal di dalam apa? Coba. Sejak kekal dari mana? Mana ayatnya? Sejak kekal dalam
Mana? Ya jelaskan aja. Tunggu ini orang. Coba. Nah, kalau memang makhluk surgawi, mana ayatnya yang dikatakan makhluk surgawi, penciptaan makhluk surgawi Yesus itu? Anak Allah. Anak Allah. Anak Allah yang gimana? Lah, kalau Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 juga anak Allah itu. Yang jadi manusia, firman juga itu. Ya, juga Yesus sebagai anak Allah. Di surga pun sebelum dia datang ke dunia sebagai anak Allah juga. Berarti ada dua yang kekal. Siapa yang kekal? Nah, pertanyaannya kan Yesus kan yang membuat kan di Unitarian, yang membuat segala sesuatu kan, ciptaan. Gimana? Ya gimana? Sorry aku ada telepon. Bagaimana? Saya provokasi loh. Susah dia agak lemah nangkapnya. Aduh. Apa? Dari kejadian 1 juga jelas kan ini dulu lah firman. Kalau kalian menyerahkan Allah, anak Allah dan Yesus tidak bisa. Sebentar teman-teman. Menyerahkan itu yang kayaknya agak kesulitan dari kristologi. Kayaknya ada Kristen Unitarian ya. Oh, pantesan. Bro Unitarian sebentar di mute dulu. Iya bro. nih. Nyimak dulu. Susah Unitarian. ngobrolnya sama bro ini. Kita nggak berusaha untuk menghujat sih, cuma susah diajakin ngomong. Jadi nggak dapet, larinya kesana kemari udah dibilangin kok mau dimutilasi semua. Ini ada bro Sik Asik nih, teman kita juga nih. Sik Asik open mic. Sik Asik. Yo. Ya. Sebentar, sebelum memulai diskusi aku nanya, Bro Sik Asik masih dalam keadaan muslim? Oh, itu atau sudah Kristen? Ibadah itu. Oh iya. Pentingnya apa lo tanya gitu? Ya ini untuk mewakili, kita kan mau berdiskusi. Kalau ranahnya abu-abu kan bahaya juga, bro. Nanti kamu statusku apa terserah, tapi aku pegangnya Kristen. Oke, sudah aku jawab. Pegangnya Kristen. Yo. Nah, sebelum itu boleh aku tanya lagi satu lagi pertanyaan. Yo. Dibaptis terakhir tahun berapa? Bersyahadat terakhir tahun berapa? Lupa. Bersyahadat terakhir tahun berapa? Lupa. Lo lagi ditanya apakah Yesus itu sumber, jawab aja. Lo bisa nggak itu ditanya? Aku nanya dulu karena nanti kalau jawab aku mendukungmu Kang Ede di belakangmu. Boleh, aku Buddha, tapi pedomanku Alkitab. Anda Jelas, ya? 2022 bersyahadat tiba-tiba udah jadi Buddha aja. Ya, aku ada terus jadi Buddha. Aku kejam ya. Bang Edi. Nah, ini berarti sebentar mute dulu Bang Edi sebentar. Teman-teman kira-kira boleh nggak kalau kita ini pindah yang lompat karung Hindu itu, terus kita mewakili iman agama terserah kita mau gitu, boleh nggak? Sebelum kita lanjut diskusi. Nggak boleh lah. Unitarian aja justru lebih punya integriti, gue lihat. Gitu. Gini. Jadi kalau misalnya ini kedengeran ya suaraku ya. Ini soalnya HP ku udah bener lagi nih. Soalnya gini ya. Apa namanya tuh? Kalau kita udah pegang dengan agama kita sendiri, ya otomatis nggak bisa pindah lagi gitu. Kecuali gini ya. Kecuali apabila dia mikir lagi apa yang kesalahannya, mungkin salah langkah, mungkin aku begini, mungkin aku begitu. Gua salah kawin. Masalahnya kawin aja. Ya itu makanya kalau misalnya gini ya, misalnya gini ya, kalau orang misalnya kita mau kawin gitu, tapi beda agama, apakah boleh pindah agama? Ya itu kan terserah orang. Ada yang berprinsip misalnya harus agama, kalau misalnya mau ini, aku percaya Yesus karena aku
belajar sendiri itu nggak apa-apa. Tetapi yang boleh tetapi kalau yang mencak sini nggak boleh sebenarnya. Jadi jadi kalau misalnya nggak mikir orang, gua sendiri nggak mikir, yang mikir orang lain tuh. Gua asik-asik aja. Jadi kalau misalnya sebentar. Jadi gini, kalau misalnya kita mau mencak sini, Kang Edi Badai nggak mikir, cakap Kang Edi Badai. Otomatis kalian yang mikir. Otomatis orangnya nggak benar, orangnya pengennya tuh mempermainkan agama justru. Ya memang gue nggak bener. Dari dulu gue nggak pernah bilang gue bener. Bener atau enggak gue nggak penting. Betul. Tapi gitu. Kita harus punya prinsip yang kuat. Lanjutlah ini. Tadi ada pertanyaan. Di... Ada Yesus itu sumber. Nah itu aja aku pengen denger jawabannya apa itu aja. Sebentar. Ini kita mesti fair ya, karena kita nggak bisa ngasal-ngasal sembarangan gitu loh, ngasal-ngasal jawab. Si Bro Edi apa? Ya si Bang Edi kan juga kita nggak tahu nih sekarang posisinya gimana. Dia bahkan kelihatannya mau menjelaskan, padahal dia juga bukan Kristen. Entah tadi jawab baptis aja juga bingung dia. Baptis sama syahadat dia takut kalau nanti ketahuan. Kita beritahu buat semuanya ya. Gua ini hidup punya eksegese sendiri. Ya kan? Nah, Anda itu satu persatu mengeksegese saya. Kalau saya terserah Anda. Saya nggak bingung, tapi saya happy kok. Saya itu hidup saya punya eksegese sendiri. Menafsir saya bagaimana. Monggo, saya nggak keberatan dan saya nggak tersinggung atau mencintai Anda. Lanjut aja. Saya nggak suka sejenis. Saya nggak sejenis ya. Nggak mencintai sesama jenis. Oke, lanjut lagi pra. Lanjut. Ya itu sih, karena di dalam Efesus 4 ayat 5 itu satu iman, satu baptisan, satu Tuhan. Nggak bisa kita mencampur adukan. Aduh, Unitarian ini lagi coba nego lagi dia. Di dulu Pak, semuanya di everyone dulu. Intinya tuh ada orang yang hebat mau jadi konselor. Jadi untuk ini kita nggak bisa bertoleransi untuk mencampur adukan agama menjadi satu. Kita tidak seperti sebelah ya. Sebelah punya pemahaman yang berbeda, terus mereka mendefense keyakinannya masing-masing. Makanya tidak ada standarisasi yang sama. Demikian juga kita di sini. Kita nggak mungkin memakai prinsip Unitarian. Bro, gini sebentar dulu. Sebentar, aku ngomong sebentar nih. Sebentar, dikit bang. Kalau Zoom ini milik kamu, dengan aku, pedang aku aja. Kalau Zoom ini milik kamu, oke? Aku memang Sebentar bang, dikit lagi selesai. Dikit lagi bang Edi. Mute dulu bang. PS mute. Inilah kerjaan mereka. Kita pada dasarnya begini bang, aku juga menjelaskan. Di dalam Alkitab kan kita lihat satu iman, satu baptisan, satu Tuhan. Nggak mungkin kita punya banyak ajaran. Mungkinkah Yesus menghendaki bahwa semua yang ada di dalam gereja itu memiliki macam-macam ajaran? Tidak. Justru dia menghendaki saya tertarik satu dari ucapan ajaran. Erben ini. Makanya kita tidak bisa di kalimat Erben itu oneness, iman yang mencerahkan. Unitarian, Saksi Yehova, sementara di badai gabrul. Konghucu nggak bisa. Ya, tambah lagi tuh Unitarian juga dianggap gabrul. Rasul-rasul itu. Makanya tadi saling salah, saling menyalahkan, saling membidatkan, saling kafir mengkafirkan. Aduh, agama hebat. Ke sini mewakili agama Buddha. Ke nggak pernah lagi. Maaf ya, gua nggak pernah bilang itu. Lo salah paham juga. Sebentar bang. Sebentar bang. Kira-kira boleh nggak kita jadi Kristen ini terus kita asal syahadat gitu di masjid atau gimana, terus kita mewakili lagi Kristen di Zoom ini meskipun kita tidak saling kenal, tidak pernah tatap muka? Boleh nggak kira-kira begitu? Lu mau nggak kayak gitu? Gua tanya sama lu Reza, lu kan murtadin lu. Iya. Lu masuk Kristen terus lu tiba-tiba syahadat lagi, terus lu lagi mewakili Kristen lagi, boleh nggak kayak gitu?
sebenarnya nggak boleh seperti itu. Ya bukan sebenarnya, emang nggak boleh. Udah Memang nggak titik. boleh, memang nggak Ya itulah boleh. udah silakan teman-teman yang mau berdiskusi. Monggo, Bang Edi, kalau mau open Bang mic. Edi dulu deh. Oh, gini, sekarang giliran gua ya. Gua ini punya hidup, dan saya yakin tetangga saya, anak saya, bapak saya, ibu saya itu nggak tahu banget tentang saya. Yang bisa menerjemahkan hidup saya ini saya sendiri. Nah, apalagi kalian. Makanya, tapi saya orangnya itu easy going. Lo mau gua dianggap apa, silakan. Nah, next, kalau Zoom ini memang punya Anda, Pras, dan Anda nggak senang dengan saya dan saya nggak boleh, bilang aja, lo nggak boleh di sini, gua keluar, gitu loh. Next, Zoom ini memang milikmu. Saya tuh orangnya Gini, Bang. Jangan merasa kalau gua tuh disinggungin dengan agama gue ini. Bukan. Setiap orang itu harus punya apa? Harus punya prinsip yang kuat. Jangan sini bener ya kata si Kayafas, benar. Jadi aku lihat ya dari Abang, maaf punten pisan. Gua apa maaf, gua paling baik. Oke, nggak usah maaf. Pisannya. Ya, punten banget ya. Bukannya apa-apa. Jadi pendeta nggak usah maaf. Pasti tak maafin. Lanjut. Ya. Jadi gini ya, harus apa namanya itu, harus punya setiap agama itu ya, Bang Edi, saya ke Islam gitu. Bang Edi harus prinsipnya ke prinsip Islam. Saya dari Murtadin. Saya Murtadin dari Islam ke Kristen. Saya harus berprinsip prinsip ke Kristen juga. Gini, Bro Reza dan Bro Edi, gini loh maksudnya loh. Pada saat kita bicara mengenai apa, kita menentukan dulu sikap kita ada di mana posisinya. Jadi supaya semuanya clear gitu loh, maksudnya Bro. Tadi udah Oke. Saya udah bilang, tapi dilanjutkan. Ya siapa sih yang salah? Saya udah bilang, saya mewakili Bible. Kalau lu nggak percaya gua mewakili Bible, ya udah. Tapi kan saya udah bilang, Bro, ya kan tadi? Iya. Betul. Jadi, Pada saat Bro Edi pada saat Bro Edi badai mengatakan hal seperti itu, pertanyaan yang kedua timbul adalah posisinya. Memang kita mengucapkan gue bilang gue adalah A. Buktinya apa kalau gue A? Itu yang kita inginkan. Jadi supaya tidak abu-abu. Unmute dulu, Bang. Ke-mute itu. Oke, buktinya apa kalau lo bertanya begitu? Buktinya gue percaya Yesus juru selamat gue sampai mati. Lo nggak percaya nggak apa-apa. Itu urusan lo. Alhamdulillah, puji Yesus. Saya kan biasa aja deh. Gini Bro, Inilah. Gini, pada saat kita menyatakan hal berpendapat seperti sedikit itu, lagi ya, pada saat kita menyatakan seperti itu dan kita menyatakan hal seperti itu, nah kita juga harus fair, kita harus jujur sama diri kita. Bener nggak kita itu? Kalau memang bener, kita buktikan kita bener gitu loh. Jangan kita cuma hanya mengklaim aja. Iya, saya itu biasa aja. Saya ini punya hidup nih, punya kisah nih. Bapak saya, anak saya aja nggak ngerti kisah saya. Lah kalian mau membuat kisah saya, menskenario, mengomongkan, ya saya ketawa aja, itu hak kalian. Ya nggak? Anak saya ini loh nggak ngerti kisah hidup saya, tetangga saya. Lah lo kalian mau mengisahkan saya ini bagaimana? Emangnya lo Tuhan ngerti gua? Lanjut, ya nggak? Betul nggak? Lucu kalian itu. Enggak. Jadi Bang Edi, jadi gini, aku tanya sama Bang Edi, bisa nggak kita selamat? Aku tanya ya, Bang Edi tanggapi ya. Bisa nggak kita selamat? Tapi kita hanya menekankan kepada pengetahuan. Sebentar dulu. Ayo kita dialog. Jangan, yuk. Putus. Oke, aku justru bro, bisa nggak? dengan kamu dilihat Bisa umum. Kan, aku justru tunggu dialog dengan kamu Kak Tuh ini saatnya, ayo kita dialog. Bisa nggak? Bro, Ya, bro. ini aku tanya. Bro Edi suaranya putus-putus. Oh sorry, gua udah di luar nih. Udah di luar loh padahal. Aku kan nunggu istri nih, jadi ada waktu 1 jam. Oh. Lanjut Bro Kayak. Bang Edi kapan ini poligami? Kan udah boleh poligami tuh. Ntar, nih aku nanya ini ya. Bisa nggak kita, ini aku nanya ke teman-teman termasuk si Bang Edi, bisa nggak kita dapat keselamatan itu cuma bermodalkan pengetahuan akademis? Oke, gue tak jawab.
Pertanyaan lu dua. Satu, bisa nggak poligami? Pertanyaan seorang Kristen kepada orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, bisa nggak keselamatan hanya sekedar apa tadi? Bisa nggak kita mendapat keselamatan hanya bermodalkan pengetahuan akademis? Oke, tak jawab dulu ya. Dengarkan semuanya, moga-moga di YouTube. Pertama, kapankah Bang Edi poligami? Saya jawab, dalam benak saya mencintai satu istri. Satu, dan saya tidak ada niat poligami. Yang kedua, keselamatan itu bukan akademis. Keselamatan itu masalah lahir baru. Percaya Roma 10 ayat 9 dan 10. Kau percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, kau diselamatkan. Itu ayatnya Roma 10 ayat 9 dan 10. Oke, sudah saya jawab. Oke, udah ya. Nah, kalau gitu, tadi kan dia bilang dia tidak poligami. Makanya tadi aku sebelum berdiskusi, aku mau nanya satu hal yang dia nggak berani jawab. Kapan terakhir kali baptis dan kapan terakhir kali syahadat? Itu. Oke. Kalau dia nggak mau jawab tanggalnya, aku nanya ke Bang Edi. Duluan mana abang Ntar dulu, belum selesai. Duluan mana abang baptis atau syahadat? Kok sama kamu takut nih? Kamu jangan ngarang kayak Zuma kamu. Lanjut. Iya, abang duluan mana baptis atau syahadat? Aku tanya. Ini, kalau lo mau tanya baptis gua baptis 3 kali. Pertama, gua baptis anak. Yang kedua, baptis di GKJ. Yang ketiga, baptis karismatik Jogja. Oke? Tahun? Nah, tahun. Kalau syahadat, tahun. Gua syahadat tahun itu ada tahun. Ini tak cari. Nanti siapa wajahnya di sini gua kirim WA-nya ya. Aku tahu gampang. Tahun berapa baptis? Siapa yang baptis di Jogja tahun berapa? Sebentar. Aku lupa. Baptis di Jogja tahun berapa? Oh elah. Kira-kira aja. 2000 kah? Tahun 99 kah? Atau tahun 50 kah? Saya mahasiswa umur 23. Sekarang umur gua 43. Kira-kira tahun berapa ya? Aku matematikanya agak ribet. Jadi aku mahasiswa tingkat terakhir itu saya baptis di karismatik Jogja. Nah, sekarang umur saya berapa? Berarti udah sekitar 17. Boleh. Sekitar 20 atau 17 tahun lalu ya. Nah, aku tanya, kapan terakhir abang syahadat? 2 bulan terakhir. Kemarin 2 bulan terakhir. Nanti tahun. Ini dong. Lihat aku nikah 2022. 2 bulan. Oh, gitu. Berarti abang sekarang Muslim apa? Kristen? Tidak beragama. Tidak beragama. Tapi mau menjelaskan Tritunggal. Benar. Ada beragama tapi mau menjelaskan Sang Bapa. Loh, itu hak saya. Saya ditanya di mana-mana. Kalau Anda di sini, Anda sebagai ketuanya di sini nggak boleh nggak? Loh, kalau Anda nggak ini di sini nggak ada ketua-ketua. Jadi yang kutangkap Bang Edi ini sekarang jadi ateis. Ya, boleh. Nah, aku tanya lagi, gimana menjelaskan keselamatan tapi dia ateis? Lu mikir nggak? Sekarang masalahnya ateis itu orang beragama atau enggak? Aku juga. Ateis itu orang punya iman nggak? Kita nggak usah ngomong agama ya. Ateis itu orang punya iman nggak? Kebanyakan nggak punya nggak? iman. Kalau tidak punya iman, ngapain dia jelas keselamatan? Coba kita pikir. Itu dia. Nah, gini Pras, lu tidak punya Ferrari. Gini. Tapi lu ngobrol-ngobrol Ferrari. Gini. Oke, aku moderator. Suaranya putus-putus, Bang. Makanya jangan gini aja. Video, suaranya putus-putus, kemakan kuota. Ya. Oke, tidak bro. Gini aja. Kalau menurut Anda yang sebagai orang Kristiani beriman dan gua ateis, gua nggak boleh ngomong atau nerangin Alkitab, ya udah, selesai. Kenapa? Gitu aja. Selesai lah ini. Nggak boleh ya udah. Gitu loh. Oke. Ya udah nyimak dulu ya. Oke, Bang. Jadi nyimak dulu. Oke, mau diskusi yang lain. Oke, gini ya. Apakah ateis itu boleh menjelaskan tentang Tritunggal? Ya kalau menurutku boleh, tapi kalau mereka nggak punya iman gimana? Itu yang kutanyakan. Ya iya boleh. Tapi dia tadi konteksnya adalah mengkoreksi ucapan kita, bro. Bukan ranahnya diskusi dari sudut pandang dia, begitu loh. Gue itu tadi sedang suka dengan pertanyaan apakah Yesus itu sumber, sedangkan Kejadian 3 ayat 15 anak perempuan itu sumber sebagai kepentingan keselamatan adalah Bapa. Nah itu aku pengen jawaban itu aja. Intinya bagus. Siapa yang bilang Yesus sumber? Dari tadi nggak ada.
Bukan bilang gitu. Unitarian tanya kepada orang Kristiani, apakah Yesus itu sumber? Nah, kalau saya kita bilang bukan. Kita bilang memang bukan. Kita tegas bilang bukan. Ya udah, sip. Ya udah, iya, sip. Bang. Iya. Terus Bang Edi jidatnya hitam, rajin sholat ya? Oh, saya rajin. Saya tidurnya aja. Saya di masjid, ya kan? Pokoknya saya cinta Islam deh. Cinta. Berarti sekarang udah jarang pakai celana dalam ya Bang Edi? Oh, sayang. Ini pakainya oli. Kok oli? Supaya itu loh. Oli apa? Oli Castro. Di samping. Nggak jelas. Ini yang untuk Oli apa? Oli untuk apa? nanti kita belajar di bidadari untuk bidadari itu lama gitu loh. Kita belajar di surga itu bidadari. Jadi kita harus belajar di sini dulu, di bumi dulu. Iya. Ya, Mantap Bang Edi. mantap. Terima kasih dukungannya. Bang, lihat pundaknya dong. Ada tanda kenabian nggak? Jangan-jangan. Pundaknya ada tanda kenabiannya nggak? Sebentar. Ternyata yang ada tato ikannya itu loh. Tato ikannya di mana tuh? Di dada ya? Wih. Oke. Keren. Halo, udah. Halo, Bro Edi Badai. Halo, Bro Edi Badai, ini Kaisar. Sebentar, tapi gue Superman loh. Halo, Bro Edi. Mana nih, Bro? Dia buka baju di tengah jalan. Ya, dia mau ini salib, dia masih salib. Astagfirullahaladzim. Bro, dari mana, Bro? Lu jarang-jarang lo, Bro. Halo, Bro. Mana nih? Ada yang dengar gua gak? Halo. Ya, lanjut Bro, teman-teman. Dengar Bro Kaisar, lanjut. Oh iya. Bro Edi Badai, bagaimana kabarnya? Oh, baik sekali, baik. Oh, baik sekali. Oke. Ya, gimana ya, Bro ya? Kita kan Bro Edi kan ya memang udah gatel ya Bro Edi kalau dengar ada pertanyaan seperti itu kayak mau pengen menjawab. Oke? Enggak juga. Gua kan sering diundang ke channel Muslim biasa kayak dulu. Enggak juga, ini mampir aja karena istri gua kan mijat. Gua kan kalau dia mijat gua nunggu 1 jam. Iya, gua tahu. Lo baru nganter nih, bini belum kelar. Belum nih. Iya. Iseng aja. Ya gini ya Bro ya, pokoknya intinya memang kita dari FIC welcome aja. Cuman kalau untuk saat ini Bro Edi, kalau pada saat ada Islam bertanya, nyimak aja lah Bro. Kita di sini masih banyak narasumber yang bisa menjawab itu. Oke Bro, diterima Bro? Oh, diterima banget. Ngomong gitu aja kan tidak muter-muter dari tadi. Ya. Itu tadi kan muter-muter tuh. Ya, si Pras. Iya, nama gua Pras. Prasojo kan? Prasojo Adimulyo Jayaningrat. Prasetya. Itu aja Bro ya. Bukannya dalam arti kita enggak, kita masih menerima antum lah istilahnya ya sama Bro Edi lah untuk ya ngobrol-ngobrol buat gua. Jadi gua sudah bahagia. Kok mampir aja sih? Kan banyak channel nih, mampir sini gitu. Nunggu waktu. Iya. Udah jarang nih Bro Edi juga. Kemarin terakhir kan sama aku juga kayaknya. Itu nganter juga, bini lagi ngurus juga. Waktu itu kan. Udah hampir setengah bulan apa sebulan udah kemarin kan terakhir. Iya kan? Udah dilanjut aja. Gua nyimak aja gua. Ya, yang penting sehat terus lah Bang Edi. Rezekinya lancar di sana. Ya. Makanya lihat gua ganteng, cakep, banyak duit. Bahagia enggak kurang satu apalah. Oke, brother Edi Badai, terima kasih. Tuh, mana unitariannya? Beginilah dia mereka ya. Gimana sekarang ini ada perbedaan di antara mereka berusaha untuk menyembunyikan. Mana Muslim? Tadi kan ada unitarian, ini ada unitarian nih. Ya. Pakai nama Bobo Siang. Inilah teman-teman. Gua perlu kecilin sedikit mic nih. Mana ada di di unitarian? Unitarian ini
Lu udah ngirim belum? Udah gua kirim alamatnya dia. Sudah, minggu depan nyampe Alkitabnya. Mendarat. Mendarat. Yang gede pokoknya hurufnya. Boleh ngomong nggak? Boleh ngomong nggak? Silakan Bu Yuni Tafadol. Kecilin dulu, bentar. Gua kecilin dulu. Sama Edi Badai boleh nggak? Tafadol. Ikhwan Fillah. Edi Badai boleh nggak? Silakan. Edi Badai. Kirim salam atau Gimana? To the point aja, nggak usah belok-belok. Apa? Oke, to the point ya. Yang Kepas itu bilang itu, ketika kamu mengatakan itu ditanya, kamu itu sebetulnya sekarang orang apa? Agama Islam, Kristen, tidak beragama, atau Buddha, atau apa? Ya nanti dulu, sabar dulu, jangan dipotong-potong. Saya jawab. Ya, jangan dipotong kayak potong kue. Sabar dulu, sabar. Belum tahu kan apa yang Jun mau. Bang Edi, videonya matiin aja Bang Edi biar nggak putus-putus robot soalnya. Videonya dimatiin aja. Saya jawab ya. Saya bukan bertanya seperti itu. Saya nggak tanya seperti itu. Saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya seperti itu. Yang saya sebentar, Bang Edi, sebentar. Maksudnya si Kepas itu, ketika kamu ke tempat Muslim, kamu itu mewakili siapa? Kamu mewakili Kristen kah, Islam kah, atau tidak beragama kah? Tapi Kepas keberatan seandainya kamu sekarang sudah tidak beragama Kristen, kamu sekarang menerangkan agama Kristen. Itu yang harus kamu ketahui. Jawab. Boleh nggak? Ini asal dikasih Jawab. Ini supaya Anda tahu semua, saya jawab dari hati, nggak ada bohongnya. Saya sejak ketemu Pras itu di tahun berapa ya, 2020, itu saya tidak beragama Kristen. Saya percaya Alkitab, Yesus Juru Selamat, tapi tidak beragama Kristen yang seperti di denominasi gereja. Jadi sampai sekarang pun sama, saya tidak beragama Kristen, tapi saya percaya Yesus dan percaya Alkitab. Tidak berdenominasi. Paham nggak dengan ini? Saya begitu. Jadi debater Muslim pun tahu saya nggak berubah. Terjawab nggak? Sekarang masalahnya ketika Anda menerangkan Trinitas, Anda tidak meyakini dengan Trinitas. Bagaimana Anda bisa menerangkan ke orang bahwa Trinitas itu benar? Oh, bukan Trinitas. Saya sudah bilang saya itu tidak berdenominasi. Trinitas, oneness, no. Ortodok, no. Saya tidak berdenominasi. Sudah saya jawab belum? Ketika Anda berdialog dengan orang lain, apa yang Anda bawa? Yang saya bawa adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bukan bicara tentang salib, tentang ibadah, tidak. Saya bicara tentang keselamatan, Injil. Kejadian 3 ayat 15. Bagaimana Anda menerangkan tentang keselamatan kalau Anda sendiri tidak tahu Anda berpijak di mana? Saya manusia Allah, saya warga surga, saya selamat, maka saya bisa menerangkan. Saya tidak ngomong agama, tapi saya ngomong tentang saya diselamatkan karena penembusan Yesus. Titik, tidak pakai agama. Iya, sekarang bukan saya tanya agama, saya tanya itu ketika Anda menerangkan keselamatan ke orang lain, Anda berpijak di mana? Kalau Islam berpijak Al-Quran, hadis, Anda sekarang berpijak di mana? Hilang. Wes, yang lain sambung. Bang Edi. Jadi saya berbicara. Jadi ibu belajar untuk kupingnya itu dibuka, ngopi supaya orang ngomong tuh kedenger. Saya dari awal belajar bicara, saya berbicara dari Alkitab, oke? Lanjut. Gua pikir Yuni lagi pengen mendaftarkan diri untuk di poligami. Bang Edi, tapi jangan kasar sama Bu Yuni, Bang Edi. Dia muslim sendiri di sini soalnya. Kita harus menghargai perempuan. Nggak pernah halus. Saya Nabi Muhammad, Musa, itu pun kalau ngobrol dengan saya biasa aja. Kalau saya bilang, hei, pantat lu hitam ya, hitam gitu. Saya tuh biasa aja. Nggak ada kasar, nggak ada halus. Hati saya cinta damai. Enggak, soalnya gini Bang Edi. Saya juga dinasehatin. Ketika kamu mau pergi ke Zoom Kristen, saya ini istilahnya membawa-bawa agama Islam, walaupun kadang-kadang saya sendirian, maksudnya nggak bawa-bawa Islam lah kan, karena saya pun nggak begitu pintar dalam Islam, seperti itu. Jadi mereka menasihati saya,
kemana kamu pergi, ke Zoom Kristen, ke Zoom Islam, saya ini bawa-bawa Islam. Jadi saya ini harus berhati-hati dan harus berbicara dengan yang itu. Tapi ketika saya kayak pas tanya, kamu itu Islam, Kristen, bawa ajaran-ajaran seperti itu, jadi kamu itu abu-abu. Jadi kalau ketika kamu menerangkan keselamatan ke orang lain, gini supaya Anda nggak buang-buang busa mulut ya. Zuma Hendy itu tahu siapa saya, dia sering undang saya. Mereka nggak bingung, yang bingung orang di sini aja. Mereka Zuma Hendy, Ustadz Tamimi itu nggak bingung. Yang bingung tuh orang di sini aja gitu loh. Tapi semua nggak bingung lah dengan kamu itu. Kamu mau nyungsep ke, kamu mau apa? Kita orang pun nggak mau ambil tahu tentang kamu, tahu nggak? Tapi sekarang kamu tuh bawa apa? Itu masalahnya. Kalau kamu mau nyungsep sendirian gitu loh. Maksudnya ngerti nggak? Gak ada suaranya Bang Edi. Yang bingung tuh lo, Mak. Lo tuh orang baru. Zuma Hendy itu nggak bingung dengan gua. Lo, Mama, lo tuh orang baru gitu loh. Kan gua udah bilang gua nggak bingung sama lo. Siapa bilang lo gua bingung sama lo? Lo maunya gimana juga hijau, kuning, hijau, kelabu. Gua nggak mau tahu. Itu urusan lo, itu pribadi lo. Ya terima kasih Cuma ya. lo juga harus ngerti apa yang orang ngomong sama lo. Kepres ngomong apa, lo juga harus ngerti. Hargai juga pendapat orang. Ya, saya bilang kalau Zuma Hendy debat-debatan muslim yang tinggi-tinggi itu nggak bingung dengan gua. Ya, gua dipertanyakan tuh di sini. Mereka ketika aku masuk yang ngobrol aja. Maksud gua gitu. Enggak dikurangi kata-katanya lah, nggak bingung lah. Kurang tahu gitu aja. Oke, lanjut. Apalagi? Mau ngomong apa lagi? Mungkin mau daftar untuk di poligami kali. Ya boleh. Kalau mau poligami itu sama anjing gua tuh. Tuh, Yun. Kalau gua sih kelasnya kelas Bang Edi, jangan gitu Bang Edi. Gua kelasnya yang putih mulus, tinggi, jangan pakai kerudung. Masa katanya ada Kristus dalam diri Bang Edi tapi ngomong begitu sama anjing gua. Ya saya mau bilang kontol kan nggak apa-apa bro, kan mulut gua. Lo nilai gua nggak bener ya nggak apa-apa, itu hak kamu juga. Artinya gini loh, artinya lo mau cari bapak lo. Jadi gitu, kalau mau begitu ya monggo. Saya ini mau denger tadi, mau ngobrol, tapi kalau dibawa ke sini ya silakan. Saya sih asik aja. Kayaknya cukup lah, tidak bermanfaat lah. Makanya, aku juga kalau nggak jawab, dikira nggak bisa jawab kan. Memang nggak bermanfaat. Orang tanya-tanya gua itu nggak bermanfaat kok. Gua punya sejarah, orang menggambar sejarah dia ke sana, ya kan? Lanjut. Cerita lah. Lanjut bro, lanjut lagi. Gua sih asik-asik aja. Oh, Edi Bare ada. Edi Bare, Bang. Yap. Gimana bro? Ya, lama tidak dijumpa. Iya. Ini domba kecil ya? Suaranya kayak domba kecil. Aku centang hijau. Oh, saya kira domba kecil. Domba kecil udah meninggal Bang Edi. Oh iya tuh. Astaga. Meninggal. Oh iya. Oh ini centang hijau ini yang di grupnya Pak siapa tuh yang guru agama itu ya? Yang nge-kick aku itu ya? Bukan, centang hijau yang dikit sama si bom-bom dari kemarin 2 hari yang lalu itu ya? Lima, kurang baru lo nggak? Centang hijau itu dulu di grup ini, di grup Kristiani. Gurunya nendang gua, lo orang baru. Maaf nih istriku udah selesai. Centang hijau gimana lo sampai berantem sama bom-bom sampai dikik? Ya, bom kan kepanasan menghadapi Unitarian. Aku obrak-abrik gitu ruang tertunggal. tertunggal. Kayaknya kamu bom-bom deh. Wih, obrak-abrik.
Iya. Ya udah gini aja, ini kan Bro Unitarian sama Bu Yuni kan sama-sama ini nggak percaya Yesus itu Allah. Nah ini kalian bertanya aja, kita ngejawab gitu. Tuh. Saya dengan si ini dulu cerita Bobot sama si centang hijau dulu nih. Soalnya centang hijau katanya aku lihat itu katanya sudah berantem dengan Bom sampai dikit habis. Di darat situ aku obrak-abrik ruang Tritunggal itu. Sampai dia mereka emosi. Bukan masalahnya mereka itu, karena pemahaman kau itu muter-muter model gansing. Muter-muter. Jadi pemahaman kau itu karena mungkin lu nih terlalu banyak makan kue taro-taro atau kue itu usus saya. Coba kita pikir ya pakai ini saya. Di diskusi ini masa kita mengunggulkan obrak-abrik. Sekarang begini. Dunia ini udah bumi ini udah 4 miliar tahun. Agama Kristen itu udah berdiri 2022 tahun ya. Di Indonesia seandainya apa yang disampaikan sama Bro Unitarian itu benar, mengapa gereja di Indonesia ini semuanya Tritunggal? Kenapa Unitarian justru tidak ada? Bahkan si Kristen Unitarian ini tidak bisa beribadah di gereja Unitarian karena di tempatnya nggak ada gereja Unitarian. Ya, artinya gereja Unitarian ada. Kamu artinya gereja Oke, aku jawab. Aku tanya, kamu gereja di mana? Saya gereja di mana? Iya, gereja di mana? Kamu gereja di mana? Setiap minggu. Ya, gereja di? Iya, gereja di? Gereja. Iya, gereja di mana? Gereja di mana namanya? Ya. Gereja. Gereja mana? Saya tidak mau sebutkan nama gereja aku. Kenapa? Iya, kamu kan gerejanya di Betani. Kan? Kamu gerejanya kan di GBI. Tadi malam kamu ngomong. Itu Pak Jody. Jody itu keluarga Allah. Kamu kan gerejanya di tempatmu gereja Tritunggal. Aku bilang tadi malam gereja di Betani. Sebentar. Kalau kamu bohong, apakah Unitarian diajarkan untuk berdusta? Tidak. Ada. Nah, kamu gereja mana kalau gitu? Loh, apakah kalau aku yang penting kamu gereja Unitarian atau bukan di sana, di daerahmu sana? Bukan. Kamu gereja Unitarian nggak? Bukan. Jadi kamu gereja di mana? Ya bergereja saja, bukan di Unitarian. Sudah jelas. Enggak, saya heran juga orang Kristen nih. Kalau tanya gerejanya pada susah ngomong ya. Bentar. Dia gereja di Gemits nih. Nah, Gemits berarti Kupang ya. Kupang iya, gereja misi. Tafsirkan di mana? Itu Tritunggal. Betul. Bentar, Gemits itu Unitarian enggak? Saya bukan Bro, Gemits itu Unitarian enggak? Bukan gereja di Gemits ya. Ya, artinya kan jadi di gereja yang mengakui bahwa Trinitas gitu loh. Saya tanya, gereja itu yang sesungguhnya itu didirikan oleh Yesus suruh Petrus dirikan tuh memangnya di Yerusalem. Sekarang ini kita ngomong gereja, kan kamu ngomong gereja sebentar, jangan mengalihkan, gampang. Nggak ada ya. Kamu ngomong sejarah dengan saya. Sebentar, gampang. Sekarang gini aku tanya, kamu Unitarian bukan? Iya. Kamu bergereja di gereja Unitarian bukan? Saya kan bilang tadi malam karena enggak, kamu jawab iya atau tidak. Kamu tanya. Iya, saya nanya. Karena gerejaku belum ada, ya aku bergereja tempat lain. Gereja lu belum ada aja lu mau obrak-abrik. Gerejaku tadi sudah ngomongnya kayak begini. Belum ada. Astaga, udah lanjut silakan lah. Tuh. Ya lu bikin aja di itu pos security, ibadah sendiri. Ya. Jadi gereja kan udah selesai. Kenapa kalian repot tetap bergereja? Bukan dong. Sekarang gini, kalau gitu saya ibadah hari Minggu ke masjid boleh nggak? Kalau kayak gitu jurusnya. Loh. Kalau kamu ke ibadah ke masjid silakan saja, memang aku larang. Ya kami nggak segila lu, Bro. Masalahnya. Makanya ya bener lu bilang makanya betul. Makanya. Saya mau tanya, lanjut. Mana ayatnya gereja didirikan berdasarkan Allah itu Tritunggal? Kamu bisa jawab? Oh, kalau itu kita hatuha boleh live ya. Enggak. Boleh live, cuma permasalahannya di sini teman-teman ini lagi pengen dialog, lagi nggak pengen tensi tinggi, nyantai-nyantai aja sore-sore gitu loh.
Iya, aku tanya mana ayatnya gereja di kecuali lu di kota lo udah ada gerejanya satu aja. Ini masalahnya di kota lo juga nggak ada. Ya belum. Lu malah ibadah. Lu malah ibadah di tempat Tritunggal. Itu kan malu-maluin namanya. Gua aja nggak mau lo ibadah ke tempat ada gereja Unitarian terus di depan rumah gua terus gua gereja depan rumah gua nggak mau. Mending gua keluar kota. Kalian kan yang salah mendirikan gereja asal dasar Tritunggal. Berarti aku masuk, aku benar dong. Bebas lah bro. Memang ada tulisan di mana di Alkitab menyatakan Unitarian. Ya, nah ini kembali lagi. Unitarian itu percaya kan Allah itu satu kan, Esa. Di mana ada tertulis Unitarian? Unitarian percaya bahwa Allah itu Esa. Satu. Di mana ada tertulis mengenai Unitarian? Unitarian ya berdasarkan kepercayaan mempercayai di mana Allah itu ada tertulis mengenai Unitarian. Saya memakai kalimat yang sama seperti Anda bertanya mengenai Trinitas. Sekarang saya tanya kamu, di mana ada tertulis di Alkitab mengenai Unitarian? Sama-sama tidak ada, oke? Hah? Sama-sama tidak ada? Tidak ada. Oh, jadi kau baru bikin konsili mengenai Unitarian baru-baru ini? Udah Uni itu kan dari kata Unity. Ya, salah lagi tuh. Salah lagi nih. Salah. Mau pakai kata bahasa Latin kuno. Ya, apa? Unification itu artinya. Tahu nggak? Unification itu apa artinya? Kesatuan. Kok kesatuan? Tuh. Betul. Kalau disingkatin unity. Kalau unity itu berarti sama, kesatuan. Unification, unity, esa itu semua adalah kesatuan. Iya. Tunggal yang tidak tunggal, tapi jamak. Tapi nggak tahu maksudnya, ketinggalan bahasa Latin. Nggak ada ajaran kesatuan. Kalau itu kesatuan nggak ada. Apa kau bilang? Nggak ada tuh mengajarkan Allah itu kesatuan, nggak ada. Allah itu nggak ada kesatuan, nggak ada. Allah itu nggak ada kesatuan. Baru tahu aku. Ayat yang mana? Baru tahu aku. Sejak kapan? Sejak kapan? Aku tanya sejak kapan? Sejak kapan? Apa? Sejak kapan? Kan kataku kan kau bilang nggak ada Allah itu jadi kesatuan. Sejak kapan Allah nggak jadi kesatuan? Kamu sering dengar ya? Mana ada Allah mengajarkan Allah itu kesatuan? Iya. Coba. Kau ini ya. Aku tanya sejak kapan yang kata kau itu? Mana ada? Kau tunjukkan saja. Kalau kau berani tunjukkan. Gini ya. Aku tanya sama dirimu. Sejak kapan? Sejak kapan yang kata kau itu? Apa? Sejak kapan yang kata kau itu? Ini orang kok sinyalnya kurang. Kamu naik ke pohon dulu. Kalau yang satu biji kayak bakpao itu namanya Yahid, Wahid. Yes, sudah kujelaskan, sudah kubalik tentang itu. Bukan Echad. Echad itu yang dipakai sebagai Ahad. Ahad itu nih. Ini bro kapak ini kedengeran nggak suara gue? Udah jelas. Balin gaya lu. Benny Rawatnya jerit sambil menggapit ekornya hadapin gue. Kamu tunjukkan saja di mana Allah itu kesatuan. Ke laut aja kalau nggak bisa bentuk. Ulangan 6 ayat 4. Mana? Kalau Ahad. Echad itu bukan tunggal mutlak kayak. Ya, kamu tafsir berarti kamu tafsir. Sudahlah. Kalau tafsir nggak pakai ke laut aja kalau tafsir. Harus ngerti bahasa aslinya. Kalau nggak ngerti aslinya si Unitarian ini. Kita capek loh, bro kapak kita ini percuma ngomong sama si Unitarian, otaknya goblok si Unitarian itu ya. Beres para Elohim ya Ares itu juga enggak. Aku bilang di mana ya Allah itu adalah kesatuan. Kamu cari ayat sampai mampus juga. Kamu cari ayat sampai mampus pun nggak ada.
Sema Israel, Adonai, Elohim, yakin tidak, tapi dikatakan sebagai Sema Israel. Jadi gue sambil ngetik aja gue lebih hafal kita, gue lebih bisa bahasa asli. Bukan. Saya tanya itu kesatuan bukan? Kesatuan. Oh, di mana? Kesatuan dalam bahasa Ibrani. Kesatuan dalam bahasa Ibrani. Kau sering nggak baca Alkitab? Kau sering nggak baca Alkitab? Dan perempuan akan meninggalkan orang tuanya dan akan menjadi satu daging. Terus? Pasti ada perempuan. Itu kawin mawin. Kamu jangan samakan Allah dengan kawin mawin. Kau tahu gak? Gak selevel. Yang menyamakan siapa? Kan kita menyamakan aja. Tidak, saya tanya. Kalau kesatuan, sebentar. Mana bro? Aduh. Lu ke laut aja kalau nggak ngerti. Jangan kemana. Lu ke laut aja. Ya lu ke laut aja. Lu minum Victor aja. Saya mau tanya, sebentar. Kesatuan dalam bahasa Ibrani apa? Nanya. Kesatuan dalam bahasa Ibrani apa? Kesatuan dalam Ibrani itu apa? Ayo. Apa? Kalau tunggal mutlak itu yahid, wahid, bahasa Arabnya. Tidak ada. Aku bisa buktikan bahwa satu-satunya Allah itu tunggal. Halo? Halo? Halo. Kabur dia. Ada di sini nih. Ya. Kesatuan bahasa Ibrani-nya apa? Kamu jawab dulu. Echad. Lu sudahlah. Aduh. Yang lain aja, yang lain. Unification. Yang lain aja. Masa kesatuan bahasa Ibrani. Sekarang lo tunjukin sama gua kamus ensiklopedia bahasa Ibrani yang bilang Unitarian. Absolut. Kau itu harus jujur dalam berdiskusi. Itu sudah dijawab. Bahwa Yahudi mau pakai itu adalah Oke. Nggak ada. Satu. Oke. Kasih kesempatan dulu. Apa? Satu ada satu. Masa satu kesatuan? Gimana sih? Ya. Unitarian atau onitarian harus. Tapi aslinya aja. Ini ehad kesatuan. Ngerti nggak? Itu kan 1, 2, 3 kan. Kalau kesatuan tuh bisa baca nggak? Enggak itu. Sekolah nggak maksudnya gitu. Kalau bisa baca nggak nih yang saya tampilin di layar? Satu bro. Hati itu satu. Bukan kesatuan. Satu. Lu sekolah lagi Gi? satu. Itu artinya satu. Iya lu kayak Islam makanya cara pikirnya gitu. Ike hidung lu gitu. Satu. Kalian bilang kesatuannya salah. Kalau satu ya satu. Ya udah, lo tinggal tunjukin sama kami. Apa? Ini ensiklopedi apa kayak interlinear yang kata-katanya absolute one. Dari kata echad yang artinya ini. Mau pakai kamus Yahudi juga. Oke, kalau satu-satunya itu artinya apa? Tidak ada yang lain kan? Kamu diam dulu. Kalau satu-satunya berarti bahasa asli kok lo yang nyuruh gua diam. Lo kan nggak ngerti. Kalau satu, kalau satu kalian masih bisa apa? Itu tafsir. Kalau saya mau tanya satu-satunya itu aduh. Satu tunggal mutlak. Absolut. Iya, aku tanya sekarang. Kapak. Lu percuma ini sama si Unitarian ini percuma. Aduh merepet aja ini mah. Gue seneng aduh merepet. 2 jam juga gue ladenin. Lu sambil bawa mobil lo gue ini nggak buka Alkitab nggak apa. Mau bahasa apa gua? Jangan ganti satu jadi kesatuan bro. Bertobat kalian tuh. Ya itulah dungunya kamu itu. Coba cari mana absolute one atau one absolute. Oke, baik. Kalian
Ehad kalian bisa tafsir. Aku tanya. Gua minta lu tunjukin datanya, jangan ngebaca. Iya. Kamu tenang dulu ya. Kalau satu mungkin kalian bisa tafsir ya. Kalau satu-satunya itu artinya apa? Hah? Kalau satu-satunya apa kalian mau tafsir lagi itu sebagai apa? Kesatuan gitu. Ya satunya ada dua, bro. Satu kan ada dua satunya. Berarti harus kesatuan dong. Aduh. Satu-satunya. Kalau misalnya istrimu cuma satu-satunya, adakah istri yang lain buat kamu? Oh, berarti di dalam istriku tuh ada kejamakan, ada jiwanya, ada rohnya. Aduh. Kalau lu kok panik gitu, Gebre? Kalau panik? Tidak. Lu ketawa. Kalau satu-satunya itu artinya apa? Nah, aku tanya. Kalau satu-satunya itu artinya apa? Kamu jangan lari. Kalau satu-satunya itu ada yang lain nggak? Berarti ada kejamakan tertentu di dalam satunya itu. Satu-satunya yang kamu sebut itu ada berapa tadi? Ya kalau satu ya tunggal, satunya kan cuma satu. Kamu bilang kan berarti jamak dong satunya itu. Satunya. Harusnya aja bukan satu-satunya. Kalau satunya udah kamu udah nyebut dua kali satu di situ. Penegasan satu-satunya. Penegasan satu ya satu. Satunya udah kamu sebut dua, udah jamak tuh. Ini orang. Aduh. Sudah. Diam. Kenapa? Habis kata-katanya sama gua. Betul. Kalau satu-satunya kalian dua kali satu tuh. Ini kan tuh ganti nama jadi ultitarian aja, ulti banyak gitu. Ultitariannya. Susah ini ya. Aduh, Tritunggal. Nggak salah lah kalau bidat kan. Pesan gereja dulu ini ya, ternyata ya bener lah kelakuan bidat. Ngomong satu-satunya. Ya, satunya aja dua kali udah jamak tuh. Tritunggal cabang Melayu, kamu dengar ya? Ya. Esa itu apa tuh? Bidat ini. Unitarian cabang Grogol. Kalian mengganti satu alat desa, kalian ganti Injil yang lain. Alat itu alat Tritunggal. Itu pakai Alkitab apa? Unitarian nggak ada Alkitab. Unitarian nggak ada Alkitab ya. Lu ambil Alkitab siapa aja ya? Sekarang Alkitab siapa? Hah? Lu pakai siapa? Baik, Iwan Pilah, itu yang bisa saya sampaikan. Betapa kocak, betapa gabrul keagamaan mereka di antara mereka sendiri, ya, memandang kitab yang sama atau biblos yang sama, tetapi di antara mereka pun memaknai perbedaan atau berbeda. Ya, bagaimana ini bisa terjadi ya tentunya saya kembalikan begitulah ketika eksegese atau penafsiran liar di antara mereka dibebaskan ya, sehingga mereka juga merasa dirinya paling baik, paling bagus, paling benar ya, padahal kalau kita lihat ya inilah kegabungan. Alhamdulillah kita telah menerima Islam sebagai agama dari Allah untuk kita, sehingga insya Allah ya nah saya matikan aja dulu. Sekali lagi Iwan Pilah, demikian apa yang sampaikan. Itulah kekocakan ya, kekonyolan mereka, sesama mereka beradu paham, beradu dalil, beradu paham, beradu eksegese ya, penafsiran, sehingga masing-masing merasa benar. Si A mengatakan kamu goblok, tolol, bego, dungu, yang lain pun demikian. Ya, padahal biblos yang sama gitu kan, tapi karena mereka dibebaskan untuk menarasikan menarasikan dan sekaligus juga mentafsir kemauan mereka sendiri, itulah yang terjadi. Ya, kita berlindung kepada Allah dan semoga dengan hari ini kita sama-sama berislam dengan memahami Islam seperti yang disampaikan oleh orang-orang tua kita. Kita baru baca Quran mungkin baru, maka tentunya kita tidak boleh sembarangan memaknai Quran. Kita kembalikan kepada mereka-mereka yang telah lama belajar tentang Islam, yang tentunya mereka lebih layak untuk bagaimana mereka menerapkan, menjelaskan keislaman. Insya Allah guru-guru kita yang notabene mereka adalah guru kita secara nasional, ada Agim, ya, ada Abdul Somad, ada Pak Gus Baha, mereka adalah orang-orang yang selama ini ada di pesantren.
keilmuan mereka tentunya lebih persegi, lebih dalam, sehingga ketika mereka berkata tentunya didasari oleh fondasi yang sangat kuat, tidak sembarangan dalam berbicara. Ya, jadi ini nasihat bagi saya pribadi, saya nggak boleh sembarangan ketika membacakan Quran. Saya harus ngikutin apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, dan mereka bernarasi, menjelaskan dan menafsirkan. Itu yang pilah. Sekali lagi bersyukur Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa ada dalam jalur kebenaran. Hadawallahu ya rana wa habana walhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan kifaratul masjid. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.